Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 semester ganjil. Dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ciri objek, tujuan, dan isi dari teks deskripsi. Kalian bisa menyiapkan beberapa buku catatan yang bisa digunakan untuk mencatat hal-hal yang tidak kalian pahami dan kalian bisa menanyakan ke guru pengajar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu kompetensi 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek atau misalnya sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang kita dengarkan atau yang kita baca. Pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Itu adalah teks deskripsi. Dalam pembelajaran kali ini saya hanya akan membahas tentang cara mengidentifikasi ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi dari teks deskripsi. Ciri objek dari teks deskripsi adalah 1. Bersifat khusus, dan yang kedua bersifat pendapat personal atau pendapat pribadi. Nah, ciri objek ini akan tampak jelas di bagian judul teks deskripsi tersebut. Jadi sangat mudah untuk diidentifikasi. Anak-anak bisa memperhatikan contoh dari teks deskripsi yang berjudul Parangtritis Nan Indah. Nah, dari teks deskripsi ini kita bisa mengetahui objek apakah yang digambarkan. Kalian bisa melihat di bagian judulnya. Judulnya adalah Parangtritis Nan Indah. Kemudian di paragraf yang pertama itu juga ada kata parangtritis. Paragraf yang kedua juga ada kata pemandangan pantai Parangtritis. Jadi di contoh ini walaupun hanya ada 2 paragraf, tetapi ada kata atau objek yang ingin ditonjolkan atau yang digambarkan, yaitu apa? Yaitu pantai Parangtritis. Kalian bisa memahaminya? Oke. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi tujuan dari teks deskripsi? Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu tujuannya atau tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yaitu menggambarkan objek dengan memerinci objek secara subjektif. Jadi subjektif ini berarti berdasarkan pandangan dari si penulis atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Jadi bersifatnya itu subjektif. Jadi berdasarkan pemikiran atau pendapat dari penulis itu sendiri. Itu tujuan dari teks deskripsi. Coba kita perhatikan contoh berikut. Contoh masih sama, yaitu Parangtritis Nan Indah. Nah, kali ini kita akan mencoba mengidentifikasi tujuan dari teks deskripsi tersebut. Nah, kalian perhatikan dari 2 paragraf ini. Kalian langsung, kalau yang paragraf pertama itu hanya berisi tentang letaknya di mana, yaitu di Yogyakarta. Nah, kita fokus pada paragraf yang kedua. Nah, paragraf yang kedua ini di kalimat yang pertama ada kalimat atau kata pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Nah, sangat memesona, kata pesona dari kata dasar pesona. Kemudian di kalimat yang terakhir ada pantai bersih
dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sangat elok. Ada kata sangat elok dan sangat mempesona. Nah, di sini berarti kata ini menunjukkan keindahan dari pantai Parangtritis. Nah, berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa tujuan dari teks tersebut adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Dibuktikan dengan kata apa tadi? Ya, kata memesona dan sangat atau sungguh elok. Itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa tujuan dari teks tersebut adalah untuk menggambarkan keindahan dari pantai Parangtritis. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, bagaimana cara mengidentifikasi isi dari teks deskripsi. Nah, untuk mengidentifikasi isi dari teks deskripsi, kita harus mengetahui yaitu cirinya diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Jadi diperinci lebih detail berdasarkan bagian-bagiannya. Yang kedua, menggambarkan objek itu secara konkret, secara nyata, seolah-olah kita itu bisa melihat sendiri langsung gitu ya. Jadi orang yang membaca teks atau mendengar teks deskripsi yang kita tulis itu nanti itu seolah-olah melihat sendiri atau mendengar sendiri apa yang kita tuliskan di situ. Yang ketiga, bersifat personal dengan kandungan emosi. Jadi di sini bersifat personal, tapi bersifat apa? Berdasarkan si emosi si penulis sendiri. Jadi pendapat dari si penulis sendiri. Nah, bagaimana contohnya? Kita perhatikan contoh berikut. Coba kita perhatikan contoh berikut. Masih sama, yaitu Parangtritis nan indah. Nah, tetapi di sini kita akan mencari apa tadi? Mengidentifikasi isi dari teks tersebut. Nah, paragraf ini isinya apa? Kita lihat yang pertama tadi adalah berdasarkan atau dirinci berdasarkan bagian-bagiannya. Apakah benar seperti itu? Kita coba lihat di paragraf yang pertama. Di situ ada kata kalimatnya salah satu andalan wisata kota Yogyakarta yang ada di paragraf 1. Kemudian paragraf 1 kalimat kedua, Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Kemudian terletak di sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Kemudian di paragraf yang kedua ada kata di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Nah, itu menunjukkan atau menjadi bukti bahwa teks deskripsi ini bisa kita identifikasi dengan cara menemukan rincian dari bagian-bagian objek tersebut. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Contoh berikutnya yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi isi teks tersebut kalau kita lihat dari gambaran objeknya. Nah di sini ada yang kedua tadi kan disampaikan bahwa penggambaran objek secara konkret atau secara nyata sehingga kita seolah-olah bisa mengetahui seperti apa pantai Parangtritis tersebut. Nah, di kalimat paragraf yang kedua di situ ada kata di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Tebing yang sangat tinggi. Seolah-olah dari kalimat ini kita sudah membayangkan tebing yang sangat tinggi. Nah, kita bisa membayangkan seperti apa tebing yang sangat tinggi itu. Kemudian dilanjutkan di sebelah kanan kita melihat batu karang yang besar. Batu karang yang besar. Nah, itu bisa berarti indera apa? Batu karang yang besar berarti indera penglihatan kita yang dijelaskan di situ seolah-olah kita bisa melihatnya. Kemudian seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Nah, ombak itu seperti apa? Nah, itu kita seolah langsung bisa melihat sendiri. Parangtritis itu ombaknya
besar, kemudian ada tebing yang tinggi, kemudian batu karangnya itu besar-besar, kemudian ada pantai bersih. Nah, bayangan kita melihat pantai yang bersih itu seperti apa? Nah, itu sudah akan terekam dengan jelas di pikiran kita. Seolah-olah kita bisa melihat dengan jelas, dengan konkret atau dengan nyata seperti apa pantai Parangtritis tersebut. Kemudian ada buih-buih putih. Buih-buih putih, ombak yang di ombak ada buih-buih putih, itu juga bisa kita bayangkan seperti apa. Nah, ada kombinasi hijau, sungguh elok ada kombinasi hijau. Ini menunjukkan bahwa paragraf atau teks deskripsi ini benar-benar teks deskripsi karena apa? Jelas menggambarkan objek yang konkret. Jadi teks ini disebut teks deskripsi karena isinya menggambarkan objek yang konkret atau nyata. Dibuktikan apa tadi? Tebing yang sangat tinggi, batu karang, ombak, buih-buih putih, kemudian kombinasi hijau dan lain-lain. Oke, bisa dipahami? Cara mengidentifikasi isi dari teks deskripsi yang ketiga yaitu dengan ungkapan emosi atau perasaan terhadap objek tersebut. Adakah di teks ini? Nah, di teks ini kita bisa melihat masih di paragraf yang kedua. Nah, kalau emosi atau perasaan pasti di situ kita gunakan atau kita bisa menemukan dengan melihat adakah kata sifat yang di kalimat tersebut. Nah, kalau coba kalian perhatikan di paragraf yang kedua ya. Di situ pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona, sangat memesona. Kata yang ada kata sangat itu pasti kata sifat ya. Kemudian ada sangat tinggi. Kemudian batu karang besar. Kemudian ada lagi siap menjaga gempuran ombak. Dan ada sungguh elok. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kalimat ini atau paragraf ini adalah paragraf deskripsi karena apa? Mengungkapkan perasaan atau emosi si penulis terhadap objeknya, yaitu objek apa tadi? Objeknya Parangtritis. Nah, di sini penulis mengungkapkan emosinya. Yang apa? Emosi atau perasaannya terhadap Parangtritis itu. Apa itu? Yaitu perasaan bangga dengan keindahan dari pantai Parangtritis. Oke? Jadi untuk menentukan isi tadi ada 3. 1, objeknya apa tadi? Objeknya berupa perincian, kemudian digambarkan secara konkret, dan yang ketiga isinya pasti mengungkapkan emosi terhadap suatu objek atau perasaan terhadap suatu objek. Perasaan siapa? Perasaan si penulis. Oke? Bisa dipahami? Dari penjelasan Ibu tadi kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa untuk mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi itu sangat mudah. Untuk mengidentifikasi ciri objek, kita bisa mengetahui bahwa teks tersebut bersifat khusus dan bersifat pendapat personal. Sangat jelas di mana tadi kita temukan di bagian judul. Kemudian kalau kita lihat dari mengidentifikasi ciri tujuannya, maka kita bisa mengetahui bahwa teks tersebut menggambarkan objek dengan perincian yang bersifat subjektif. Subjektif tadi maksudnya apa? Berdasarkan pandangan pribadi dari si penulis. Kemudian untuk mengetahui isinya itu bisa kita ketahui dengan cara melihat perincian dari bagian-bagian objek tersebut. Kemudian di penggambaran objek tadi secara konkret atau secara nyata sehingga kita seolah-olah bisa melihat atau mendengar sendiri. Dan yang ketiga itu bersifat personal dengan kandungan emosi. Jadi ungkapan perasaan dari si penulis tentang
objek yang dituliskan dalam teks tersebut. Jadi kesimpulannya sangat mudah untuk mengidentifikasi teks deskripsi, yaitu dari segi objek, tujuan, dan isinya. Nah, oke. Nah, kalau sudah paham, maka kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan sebagai timbal balik. Apakah kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan atau belum? Tugasnya yaitu apa? Tugas kalian adalah mengidentifikasi ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi dari teks deskripsi yang terdapat di buku Bahasa Indonesia halaman 4 dan 5, yaitu teks yang kedua, Ayah Panutanku, teks yang ketiga, Ibu Inspirasiku, dan teks yang keempat, Si Bagas Kelinciku. Nah, tugas tersebut bisa dikumpulkan di Google Classroom kelas 7 sesuai kelas kita sendiri ya, dan akan kita bahas di forum Google Classroom. Oke? Dan akhirnya cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, dan jika ada yang belum dipahami bisa menanyakan secara langsung melalui WA atau melalui forum Google Classroom. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.